Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, sepertinya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, hari ini kita di acara webinar public speaking, indahnya berkomunikasi. Wah, ada efek tepuk tangannya juga. Kok kayaknya tapi kurang bersemangat ya kalian ya? Apa karena kalian udah lama nggak kuliah offline? Iya sih, Kak. Ya kan, pasti kalian bosen tuh di rumah terus. Banget, Kak. Tapi kan, tapi nih, waktu kalian kuliah online, waktu kalian Google Meet atau Zoom meeting, kalian tidur, dosen kalian dengerin kan, mereka nggak tahu. Kenapa lebih enak kuliah offline gitu? Karena nggak ketemu teman-teman. Karena nggak dapat ongkos, Kak. Yes, Duit kagak jalan. Terus Noviara lebih ke bohong sih. Yang pasti karena nggak dapat ongkos. Iya, Kak, benar, Kak. Nah, hari ini kita topiknya retorika dan public speaking. Narasumbernya Noviara. Udah pasti dong dia anak public relation karena tema dan topiknya itu public speaking. Jadi langsung aja kita sambut Noviara dari Universitas Budi Luhur Public Relation. Oke, jadi sebelumnya kayak nggak perlu banyak basa-basi ya. Ya, nggak usah banyak basa-basi. Iya, karena udah diperkenalkan juga kan oleh Raka. Ya, betul. Oke, jadi ada yang tahu nggak sih komunikasi itu apa? Pasti pada belum tahu nih yang lain nih. Ya udah, jadi lanjut aja ya. Komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain pada umumnya. Komunikasi dilakukan secara lisan ataupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi, komunikasi juga ada dalam berbentuk lisan dan nonverbal ya. Umumnya kayak nonverbal itu contohnya seperti komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, gerakan tangan, raut wajah, gelengan, kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya. Selanjutnya, teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Melalui penulisan ini, penjelasan tentang beberapa teori komunikasi akan dibuat. Jadi sebelumnya teori komunikasi itu adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Terus, retorika dan public speaking merupakan bagian dari proses komunikasi, di mana pembicara dan pendengar saling berinteraksi melalui pembicara, dan pembicara tersebut disebut sebagai komunikasi yang bisa menimbulkan efek baik maupun efek buruk. Kenapa bisa berduaan tiba-tiba? Selanjutnya, Ada dulu. kelebihan dan kekurangan belajar daring. Sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat berbeda dapat kekurangan pembelajaran.
Seperti yang kalian lihat banyak sekali hambatan-hambatan belajar online ya. Sebagai contohnya, salah satunya atur jadwal belajar dengan tepat dan disiplin dengan waktu yang ditentukan. Kadang kita udah ada jadwal nih, kita bakal kelas online. Tapi di satu sisi pasti kita ada kan yang tiba-tiba punya urusan mendadak. Nah, di situ juga kita itu adalah salah satu hambatan kita dalam belajar daring atau belajar online. Gitu sih. Iya, next. Jadi ada teman-teman kita nih yang nanya bagaimana kita berkomunikasi dengan mudah dan menyesuaikan keadaan. Menurut saya sih dengan berbicara dengan baik, terus simak jika pembicara sedang berbicara, terus sesuaikan dengan konteks, gestur tubuh, dan menyisipkan humor agar nggak boring-boring banget. Dan selanjutnya bagaimana kita mampu menambahkan kemampuan saat berkomunikasi dengan publik. Ya, salah satunya dengan kita berkomunikasi secara efektif dan dengan baik sih. Terus yang ketiga, apa keuntungan yang kita dapat saat mempelajari teorika public speaking? Jadi menurut saya manfaat keuntungannya itu ada banyak sih. Yang pertama itu membuat kita pandai dalam merangkai kata saat berbicara depan umum. Yang kedua, memahami pentingnya intonasi dalam berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, ide yang ingin kamu sampaikan kepada orang lain akan lebih mudah dicerna. Yang keempat, dengan mempelajari retorika, kamu juga akan pandai menjadi MC. Yang terakhir, akan lebih menghargai orang yang berbicara di depanmu. Jadi itu jawaban dari 3 pertanyaan di atas. Nah, itu tadi pembahasan materi yang Noviara udah bahas bareng sama teman-teman semua. Kira-kira ada nggak sih dari kalian nih yang waktu berkomunikasi gitu ada kesulitan sendiri? Ada nggak? Mungkin Noviara dan saya sebagai host bisa membantu. Nggak ada, Kak. Nggak ada, jadi berarti semua anak public relation ya? Iya. Ya. Iya, Kak. Oh, jadi pasti bagus sih waktu dia berkomunikasi, soalnya anak public relation kan pinter-pinter komunikasinya ya kan. Jadi udah Pi, begitu aja Pi. Iya, udah sih. Itu sekian dari presentasi saya. Oke, terima kasih Noviara. Iya, sama-sama. Jadi semuanya udah jelas ya. Kalau retorika dan public speaking tuh kayak yang Noviara tadi bahas. Jadi waktu kalian kuliah online pun ya ada kekurangannya, ada kelebihannya juga. Jadi ya harus terima-terima aja, soalnya sekarang kan pandemi juga belum berakhir kan. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya kita bisa kuliah offline dan dapat ongkos lagi. Oke. Oke. Amin. Terima kasih semua yang udah ikut webinar. Semoga sehat selalu ya. Ya, Kak. Iya, Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa tuh sertifikatnya diambil karena kita dapat benefit nilai tambahan dan sertifikat. Jadi nama-nama yang ada di webinar ini nanti langsung dapat nilai dan dapat sertifikat juga gitu. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Semoga Sore. sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.